Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, seperti Bitcoin beberapa altcoin lagi koreksi, tapi masih lumayan lah ya. Sebenarnya masih sideways ya di angka 83, 84, 85 bahkan di 86 ribu dolar gitu ya. Memang beberapa hari terakhir ini atau hampir lebih dari 1 minggu lah ya, Bitcoin masih sideways di angka-angka tersebut ya. Oke. Kalau kita lihat chart Bitcoin aja menggunakan time frame bulanan, dampak setelah halving Bitcoin tuh luar biasa banget pemompanya. Kita lihat di halving Bitcoin yang kedua, garis panjang biru adalah pas terjadinya halving Bitcoin, yang mana itu terjadi di tahun 2016, dan setelah terjadi halving Bitcoin tersebut, ya dampaknya sekitar 1 tahun setelahnya, yaitu tahun 2017 atau di ini kita lihatnya di kuartal keempat ya, di bulan Desember tahun 2017, Bitcoin mengalami puncak tertinggi sepanjang masa pada saat itu. Kemudian kita perhatikan juga di halving Bitcoin yang ketiga, yaitu tahun 2020 lagi-lagi. Setelah halving Bitcoin terjadi, puncak tertingginya terjadi sekitar 1 tahun setelahnya, bahkan ini di antara kuartal ketiga sampai dengan di kuartal keempat tahun 2021 ya. Artinya dominan di akhir tahun lah terjadinya pemompaan tertinggi setelah 1 tahun dari halving Bitcoin tersebut. Nah, kita perhatikan juga di halving Bitcoin yang keempat, yaitu tahun 2024, lagi-lagi dominan untuk mencapai puncak tertinggi dari Bitcoin. Dampak dari halving tersebut kan sekira 1 tahun setelahnya. Jadi kalau tahun setelahnya tahun 2024, yaitu tahun ini, tahun 2025. Makanya banyak analis memprediksikan bahwa puncak tertinggi itu bakal terjadi di kuartal ketiga atau di kuartal keempat tahun 2025 ini. Dan sebelum Bitcoin mengalami puncak tertinggi lagi, ini kan lagi koreksi banget. Jadi kalian bisa melakukan itu di saat lagi bearish kayak gini. Jangan FOMO-nya ketika bullish. Jadi bukannya untung malah nyangkut gitu ya kalau lagi bullishnya banget gitu ya. Dan kalau ada yang tanya, bang kira-kira pakai exchange apa? Saya pakai Bitget sih ya. Saya pakai ini udah lebih dari 3 tahun. Tahun ini tahun keempat saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget? Karena enak aja. Kenapa? Trade-nya 0% atau tanpa biaya. Di saat market lagi bearish aja, apalagi lagi bullish ya, itu ada yang naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya. Dan banyak banget airdrop itu launch pool-nya itu secara langsung listing di Bitget ya. Seperti yang baru aja kemarin ada Pulse, ada Dogs, ada Hamster Combat, ada X Empire, dan banyak beberapa airdrop yang secara langsung itu listingnya di Bitget. Makanya lengkap dan enak aja. Terutama ya jelas banget nggak ada namanya maintenance, pemeliharaan atau gangguan lah ya di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish, jangan sampai lah ya. Karena biasanya kalau ada exchange lain itu ada yang tiba-tiba ketika lagi ingin take profit lagi bullish malah pemeliharaan atau gangguan. Jadi terhambat, tapi di Bitget saya belum pernah ngerasain hal tersebut sih ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Yes, kabar terbarunya ini dari Fed ya. Trump dalam pembicaraan pribadi untuk memecat ketua Fed Powell ya, ketua Federasi Amerika Serikat Fed Powell, dan ini kita lihat bersiaplah katanya untuk QE ya, pemotongan suku bunga dan stimulus besar-besaran setelah pemecatan tersebut. Karena memang sebelumnya intinya mah kalau nggak salah Donald Trump itu kurang setuju lah ya terhadap dari Powell ini, karena katanya beberapa negara bagian Eropa sudah melakukan pemotongan suku bunga dan Amerika Serikat malah memperlambat dan lain sebagainya, kurang lebih isunya seperti itu, sehingga ya katanya sih bakal diganti. Oke, kita lihat aja apakah ini bakal berdampak bagi market. Nah, terutama market saham atau aset kripto. Kita lihat aja nih ya, apakah bakal dump atau pump. Nah, kita lihat nih. Dan selanjutnya datang dari PP. Wow, banyak banget nih. Bang, minta update terbaru dong dari PP. Kalau kita lihat pergerakan harga PP sih lumayan ya. 7 hari terakhir naiknya kurang lebih 4 atau 8 persenan. Kurang lebih seperti itu. Dan kita lihat volume pedang mereka itu kurang lebih setengah miliar dolar atau setara dengan 477 juta dolaran ya. Volume perdagangan dalam waktu 24 jam, dan kita lihat market cap mereka peringkatnya di peringkat 30 dengan total market cap kurang lebih 3 miliar dolar. Jadi kalau kita perhatikan lagi, jika kita untuk mencapai dengan ATH kurang lebih di angka 0,3 atau 0,4 rupiah ya, sejak di tanggal 9 Desember tahun 2024 atau tahun kemarin ya, jadi baru beberapa bulan atau kurang lebih 5 bulan lah ya setelah dari halving setelah dari kenaikan tertinggi dari PP, dampak dari halving Bitcoin juga tahun 2024, beberapa meme coin, altcoin juga ada yang sudah mencapai puncak tertinggi di tahun 2024 pada saat itu. Dan sehingga banyak yang prediksikan juga di puncak tertinggi bakal terjadi lagi ya, apakah di tahun ini di kuartal ketiga atau kuartal keempat. Nah, kita lihat aja nih ya.
Apalagi ada beberapa paralel yang menahan PP dengan jumlah yang fantastis. Ada yang menahan hingga 10 triliunan PP. Wow. Atau setara dengan 72 juta dolar. Ini hanya dalam satu wallet ya. Enak banget nih kalau well. Kalau kayak kita ikan teri, naiknya harus ratusan persen baru berasa. Tapi kalau well, misalkan beli 1 juta dolar aja ya. Misalkan well gitu ya. Mini well lah 1 juta dolar atau berapa juta dolar. Dia naik sedikit aja, naik 5%, 10%, apalagi naiknya hingga puluhan, apalagi ratusan persen, waduh, gimana nggak ngaceng banget ya. Berasa banget ya, tapi kalau kita ke ikan teri, ya ikan cupang seperti kita, naiknya kalau 5%, 10% nggak ngaruh gitu ya. Nggak berasa kalau nggak belum ratusan persen. Tidak hanya itu juga, laporan dari Look On Chain, ada yang melakukan transaksi, wow, pembelian hingga 611 miliar PP, dan atau setara dengan 4,28 juta dolar. Ya, ini kalau bisa lihat, beberapa transaksi ini terjadi dengan alamat hal tersebut dicantumkan menurut laporan dari Look On Chain tersebut. Wow, artinya apa? Mereka banyak melakukan entry di saat momen lagi setway ini, sebelum PP mencapai puncak tertinggi lagi sejak tahun 2024 lalu. Apalagi PP baru saja merayakan hari anniversary mereka ya dari PP. Bahkan itu banyak banget beredar di media sosial dengan hari raya ulang tahun dari PP meme coin tersebut ya. Hal tersebut juga didukung oleh beberapa exchange yang menyatakan hal tersebut dengan nge-tweet gambar-gambar dari PP termasuk following exchange. Kemudian juga ada Plasma, ada juga ada Huobi Global ya, yang mengucapkan selamat pagi atau selamat malam dengan meme-nya adalah bernuansa dari PP tersebut. Tidak hanya itu juga, pertumbuhan holder mereka sepertinya meningkat drastis ya, di mana di hari ulang tahun dari PP tersebut bahkan naik hingga 314 holder baru yang telah melakukan entry, dan saat ini yang di awal tahun kemarin hanya 400 ribuan holdernya, saat ini sudah lebih dari 423 ribu holder dari si PP tersebut. Bahkan kemarin ya, ini ada yang melakukan transaksi hingga 458 holder PP yang baru, sehingga saat ini sudah mencapai dengan 423.299 holder baru dari si PP tersebut. Wow, mereka memanfaatkan momen setway atau konsolidasi ini untuk melakukan entry sebelum mencapai puncak tertinggi lagi. Bahkan BB Terminal pun menyatakan siap-siap buat rata-rata dari si PP buat mencapai puncak tertinggi lagi. Ini termasuk ada Maxi Global, mereka juga bagi-bagi hingga 500 USDT yang mana dibagikan dalam bentuk PP, dan ini bakal didapatkan oleh komunitas baik dari trade dari Maxi Global dan lain sebagainya. Dan kita juga ada dapat 700 USDT dengan celebrate fee-nya, dan ini ada beberapa koin dan meme coin dengan sebagai hadiahnya termasuk dari PP tersebut. Tidak hanya itu, PP juga menjadi trending topik langsung di CoinMarketCap. Peringkat nomor 5 membawahi seperti Solana, ada di bawahnya, ada VTOHO, di bawah langsung dari Bitcoin dan Ethereum, dan PP berada peringkat nomor 5 tersebut. Nah, kita lihat juga seperti Crypto.com, kemudian juga beberapa checks ya menyatakan siap-siap sepertinya buat melompat dari si PP ya, termasuk WebTrend. Kemudian kita lihat ini sebagai animation atau animasi dari PP. Rata-rata promonya ketika harga sudah naik nih. Kalau misalnya lihat saat ini misalkan harganya 0,000169, nolnya ada 4. Nah, di saat nolnya tinggal 3 atau tinggal 2, nah di sini mereka baru promo melakukan entry. Nah, itulah kadang-kadang yang kita lakukan ya. Di saat orang lagi warna hijau, orang lebih percaya diri untuk melakukan entry, padahal di saat itulah bisa berpotensi untuk nyangkut gitu ya. Di saat momen lagi bearish, orang malah nggak mau. Kenapa? Karena takut makin turun lagi. Pas udah mulai naik, kita beli, bukannya naik malah turun ya. Kadang-kadang suka begitu tuh. Nggak tahu sih juga, mungkin semua orang ngerasakan atau hanya saya sendiri gitu ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan DR. Kenapa? Karena lingkungan kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.